kitab saudara. Jadi bahkan kalau Anda melihat secara implisit yang ada di dalam Matius 25, Yesus itu kemudian menikah 10 orang bodoh dan juga ada 10 wanita yang cantik. Itu Anda lihat itu, penggambarannya itu sangat jelas. Jadi poligami itu tidak bisa dihujat karena itu solusi dari Tuhan untuk manusia. Adalah sebuah kemunafikan kalau poligami itu dihujat, tapi di dompet penuh dengan kondom. Itu di Islam memberikan solusi. Begitu kemudian laki-laki ini pada posisi yang diharuskan untuk menikah, lebih dari satu, menikah, ada solusi. Nah kalau di Anda satu istri saja, tapi Anda memiliki sesuatu yang memberi ruang kepada Anda untuk memiliki istri yang lain, wanita lain, apa yang terjadi? Berzina. Ayo, yang mana yang dihalalkan oleh Tuhan? Berzina atau menikah? Ya menikah, tapi dibatasi cukup 4. Tapi di dalam Islam satu-satunya agama yang memerintahkan cukup satu istri, ya hanya Islam. Tidak ada agama di luar Islam mengajarkan cukup satu istri. Saya boleh Anda baptis kalau ada Anda tunjukkan kepada saya. Di dalam kitab saudara cukup satu istri. Terang dikatakan begitu. Nggak ada. Kalau imam boleh satu istri, imam tidak boleh menikahi janda. Ada di kitab saudara. Tapi kalau dibilang semua orang Kristen cukup satu istri, tunjukkan dalilnya kepada saya. Tidak akan Anda temukan. Jadi poligami itu adalah ajaran para nabi dari dulu-dulu. Ya, dari dulu poligami itu diajarkan, tapi tidak dibatasin. Bahkan kalau tuh Anda lihat di dalam bilangan 31, jelas sekali malah Tuhan minta persembahan perawan. Dia dapat 32 perawan. Gitu loh, ya. Jadi nggak usah ngadi-ngadi Anda membahas tentang poligami. Yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Tuhan adalah mempoligamikan Tuhan. Anda satu referensi saya kasih di dalam kitab saudara, satu raja-raja yang Anda ambil dari agama lain, satu raja-raja 11 nomor 3. Di sana Salomo memiliki istri 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oke ya, selesai kita ya. Kalau kami Islam maksimal 4, itu pun harus adil dan tidak akan mungkin bisa adil. Dengan kata lain, dilarang poligami secara tidak langsung. Oke, lanjut. Oke, di sini sudah ada Pak Jordan dan siapa tadi lupa namanya Frank. Silakan kalian diskusi, kalau bisa tentukan tema biar mengkerucut diskusinya. Silakan Pak Jordan dan juga teman-teman Kristen. Saya sapa dulu Gemini. Halo. Halo, assalamualaikum. Muslim non Muslim? Nanya, Muslim. Oke, Mau Gemini. nanya, kenapa ada surga dan neraka? Oke, Gemini kamu Muslim bener ya? Muslim ya? Iya benar. Aku Muslim. Oke. Soalnya Bang kemarin Yuma saya dan kan Ustaz Wafi nimbrung silakan. di sebelah. Dinda Wafi dulu, kalau beliau monitor. Lanjut dulu Pak. Ustaz Wafi gimana? Alhamdulillah. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum. Shalom. Bang Yuma, nanti kalau Waalaikumsalam. seandainya suara saya noise dari sini tolong dikasih tahu cepat ya, karena kadang tombol mute-nya ini udah saya mute, kadang masih bocor suaranya. Izin untuk langsung tanggapi. Silakan Erik, silakan Erik. Langsung. Bu Rifah, aku cuma sebentar aja. Baterai saya sudah merah ini. Saya cuma Pertanyaan teman kita yang dengan- tadi. Ya, saya cuma penasaran dengan Pak Demian tadi yang ditanya soal Habel. Gitu. Jadi cuma itu. Jadi saya cuma melihat hal itu. Sebenarnya kalau saya baca untuk pemahaman saya, Habel itu tidak memiliki istri. Justru dia dibunuh oleh kakaknya saat mereka masih bersama-sama kan. Nah, pada waktu bersama-sama itu peristiwa Kain
tidak dijelaskan apakah dia sudah kawin, kan belum, malah dikatakan belum kawin. Nanti ketika dia lari, ya kan, ketika dia lari setelah membunuh, nah itu berada di tempat yang sudah jauh, baru dia menikah. Nah, jadi saat pembunuhan itu jelas aja Habil itu tidak memiliki istri. Jadi kalau ada misalnya data-data yang lain memiliki cerita tentang Habil itu sudah memiliki istri, itu bagi saya itu kebohongan, ya. Karena yang menceritakan tentang Adam itu sampai Abraham saja itu diceritakan oleh Allah langsung kepada Musa. Nah, cerita tentang Adam dan Kain itu tidak ada cerita-cerita diwariskan itu. Itu nanti diungkap oleh Tuhan kepada Musa lewat pewahyuan. Jadi kalau ada yang lain itu cerita bohong. Jadi di situ kalaupun ada sumber-sumber yang lain, apakah dia memiliki derajat yang sama dengan Musa yang mampu diceritakan oleh Allah tentang peristiwa Adam dan Kain? Nah, itu logikanya seperti itu. Silakan ditanggapi. Jadi menurut saudara, Demian ini keliru dengan mengatakan bahwa Habil itu punya istri. Ya jelas saja lah, yang mendapat inspirasi pada waktu itu menulis Kejadian 5 kitab Torah itu jelas Musa. Iya, betul. Yang saya tanya, apakah keliru dia dengan mengatakan bahwasanya Habil punya istri gitu? Iyalah, kelirulah, tidak ada. Kalau sumber Alkitab, sumber primernya itu jelas tidak mengatakan itu, kemudian mau ditambah-tambah, mau pakai data mana, itu bagi saya itu bohong itu. Tukang bohong emang Demian itu, Pak. Lanjut Bang Luma. Tapi di dalam kitab Kejadian, Kejadian 5 khususnya ya, di sana Habil diceritakan kemudian bahwasanya beliau memiliki saudara-saudara perempuan. Oh, kan jelas saja pada waktu itu kan Adam dan Hawa kan mereka masih hidup. Jelas saja mereka punya adik-adik lah. Iya, maksudnya beliau Habil juga masih ada di situ. Tidak ada, Pak. Masa sih? Masa tidak ada cerita-cerita gitu? Saya percaya cuma satu sumber, yaitu Alkitab. Jadi kalau ada sumber lain itu saya katakan bohong. Sebab yang mendapat wahyu cuma Musa. Kalau ada sumber lain, apakah dia memiliki pewahyuan dari Allah sendiri? Jadi kesimpulan Anda, Habil itu tidak punya istri? Iya, karena tidak diceritakan. Dan pada waktu dia dibunuh kan Kain saja belum memiliki istri. Nanti ketika peristiwa pembunuhan baru dijelaskan bahwa Kain itu sudah memiliki istri. Kakak aja belum punya istri, apalagi adik. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya Habil itu menurut saudara tidak memiliki istri, tidak pernah dinikahi. Jadi Habil ini tidak punya keturunan. Iya, tidak ada. Iya. Ya cuma itu aja ya. Kalau misalnya setuju, saya mau turun karena baterai saya sudah merah. Nanti nggak enak kalau sementara kita diskusi. Pak Jordan, kapan dijadwalkan diskusi dengan kita di room saya?